Sekelas naskah teks proklamasi ternyata pernah ditemukan di tong sampah, sampai bendera merah putih pertama kita, bendera pusaka, ternyata kainnya berasal dari kain katun Jepang yang berasal dari penjajah. Dan masih banyak sekali fakta unik lainnya mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Udah deh, bawa kopi, bawa makanan, jangan lupa subscribe, sebab masih banyak cerita fakta unik mengenai proklamasi kemerdekaan yang bakal gue ceritain. Gue gali, simak terus videonya. Kebayang gak sama kalian sebuah teks proklamasi yang sakral ternyata pernah ditemukan di tong sampah? Jadi ceritanya tuh kayak gini. Di 16 Agustus tahun 1945, di rumah Laksamana Maeda, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi yang akan dibacakan esok hari. Dan Insinyur Soekarno menulis teks tersebut dengan seksama. Setelah teksnya jadi, teksnya dikasihkan kepada Sayuti Melik untuk diketik ulang. Otomatis teksnya ada dua. Satu yang hasil tulisan Insinyur Soekarno, dan satu lagi adalah hasil ketikan dari Sayuti Melik. Dan tiba-tiba setelah acara proklamasi, teks tersebut ditemukan di tong sampah oleh salah seorang wartawan dan pejuang nasional, yaitu Burhanuddin Muhammadiyah. Dan uniknya, teks tersebut disimpan rapi selama 47 tahun. Bayangkan, lama kan? Dan baru di tahun 1992, teks tersebut dikasihkan kepada pemerintah waktu itu yang ngejabat Bapak Soeharto, yang sekarang menjadi arsip nasional. Kebayang nggak kalau misalkan teks tersebut ya diselamatkan oleh Burhanuddin Muhammadiyah? Mungkin sudah menjadi bungkus gorengan. Fakta unik kedua, Sayuti Melik berani merubah teks proklamasi dari Soekarno. Sayuti Melik itu udah kayak editor dadakannya naskah teks proklamasi. Jadi ketika Insinyur Soekarno menuliskan hasil rapat pembuatan teks proklamasi, ada beberapa kata yang kurang pas atau tidak enak didengar. Di antaranya, kata tempo yang diganti menjadi kata tempo, dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia yang dirubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Tentu perubahan-perubahan tersebut membuat teks proklamasi menjadi lebih tegas dan formal. Dan lucunya, perubahan-perubahan tersebut tanpa dilakukan rapat dengan Insinyur Soekarno, karena beliau percaya bahwa Sayuti Melik itu selain mengetik dengan cepat dan rapi, dia juga paham tentang bahasa dan politik di Indonesia. Fakta ketiga, ternyata Bung Karno di pagi hari di tanggal 17 Agustus tahun 1945 sedang mengalami sakit parah, yaitu sakit malaria. Malam harinya beliau demam tinggi hingga badannya menggigil, tetapi di pagi hari harus dipaksa untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Bahkan menurut Ibu Fatmawati, Bung Karno sempat tidur dulu setelah sarapan bubur di pagi hari. Bayangkan seorang pemimpin negara yang sedang sakit keras, tetapi harus maju memproklamasikan negara ini. Bahkan setelah proklamasi dibacakan, Bung Karno langsung pulang istirahat sebelum akhirnya di sore hari menerima tamu undangan. Fakta keempat, ternyata kain bendera pusaka sebagai bendera yang pertama kali dikibarkan berasal dari penjajah. Di masa transisi kemerdekaan, pencarian kain berwarna merah dan putih tentu sangat sulit sekali, hingga Ibu Fatmawati mendapatkan kain tersebut dari seorang perwira propaganda Jepang, yaitu Hitoshi Shimizu, yang juga mendapatkannya di gudang militer Jepang. Ya, namanya juga perwira propaganda kan? Pasti ngebantu kemerdekaan kita karena untuk mengambil hati bangsa Indonesia lagi. Hingga akhirnya bendera merah putih tersebut dikibarkan sampai tahun 1968 sebelum akhirnya disimpan karena takut rusak. Fakta kelima, tentu ini adalah fakta yang paling mengejutkan, di mana Belanda tidak mengakui kemerdekaan negara Indonesia tahun 1945 selama 60 tahun. Jadi memang butuh waktu 60 tahun buat mereka mengakui kemerdekaan di tahun 1945. Yang sebelumnya mereka mengakui di tahun 1949 setelah KMB. Jadi kalau mereka mengakui kemerdekaan kita di tahun 1945, otomatis agresi militer 1 dan 2 adalah ilegal. Miris kan, padahal kita udah punya presiden, udah punya undang-undang dasar, tapi tetap saja tidak diakui merdeka. Dan baru di tahun 2005, Menteri Luar Negeri Bernard Booth mendatangi Indonesia untuk menghadiri hari ulang tahun Indonesia yang ke-60. Bahwa di sana secara terbuka berbicara bahwa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, tepatnya di tanggal 17 Agustus. Bayangin, di negara yang udah dijajah selama 3 abad setengah, baru mengakui merdeka 60 tahun setelah merdeka, dan baru minta maaf kemarin-kemarin di tahun 2023. Ngeri nggak?
Jadi ternyata kejadian proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini menyimpan beberapa cerita yang absurd. Kalau memang cerita ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa sebar ke sanak saudara kalian atau teman-teman kalian video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan kalau kalian pengen cerita yang lebih absurd lagi, kalian bisa komen di bawah. Gue Gali, sampai jumpa di konten selanjutnya.